There's a song in every pain. There's a cry in every sadness, waiting to be heard. There's a broken in the silence. There's a dream in every burdened heart, needing to be saved. Close your eyes and you'll find there is a light. Never giving up, 'cause He always there. Lord, you are good, you are good, and your love endures forever. Lord, you are good, you are good, and your grace will last forever. There's a song in every pain. There is a cry in every sadness, waiting to be heard. There's a broken in the silence. There is a dream in every burdened heart,
needing to be saved. Just close your eyes and you'll find there is a light. Never giving up, 'cause He always there. Lord, you are good, you are good, and your love endures forever. Lord, you are good, you are good, and your grace will last forever. Lord, you are good, you are good, and your love endures forever. Lord, you are good, you are good, and your grace will last forever. Higher than the highest heavens, deeper than the deepest ocean, stronger than the mighty mountains. You are good, you are good. Higher than the highest heavens, deeper than the deepest ocean, stronger than the mighty mountains. You are good, you are good. Lord, you are good, you are good, and your love endures forever. Lord, you are good, you are good, and your grace will last forever. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bersama-sama hari ini kita akan menikmati kehadiran Tuhan, kita menikmati lawatan Tuhan. Saya percaya
Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu, dan dimanapun kita berada, kita bisa mengalami Tuhan. Tuhan menjamah setiap umatnya. Persiapkan hati kita bersama. Mari kita memuji, menyembah Tuhan, mendengarkan suara Tuhan. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur Engkau ada dan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dimanapun kami berada, di rumah setiap kami, Engkau pun hadir. Roh-Mu melawat setiap kami. Roh-Mu memberikan kekuatan buat kami. Roh-Mu memberikan pengharapan bagi setiap kami yang lemah. Tuhan Kau menguatkan, yang susah Tuhan Kau menghiburkan setiap kami. Terima kasih, kami buka hati kami untuk Tuhan. Lawatlah kami dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Bapakku rindu menyenangkanmu, ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku layakkah aku bawamu untuk menyembah di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bapakku menyenangkanmu,
hadirat Yesus, Yesus, lawat kami umat, lawat kami gerejamu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, hadirat-Mu yang ku mau. Gak ada yang lebih baik selain hadirat Tuhan. Kita dalam masyika namanya dalam Bapa-Ku dekat dengan mengasihi, mengenalmu Yesus. Kami memilih yang terbaik untuk kami tinggal dalam hadirat Tuhan. Lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Bahwa kami lebih dalam menyembah, memuji, mengasihi. Engkau Tuhan
melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan.
Sekali lagi angkat tangan kita katakan, tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam. Dalam roh dan Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam Ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya. Sorak-sorai bagi-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus semua sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Biar semua yang bernafas memuji-Mu. Kini bumi di surga dan segala yang ada sujud dan menyembah di hadapan-Mu, Allah semesta. Langit terbuka, sorak-sorai sukacita, gembira bergema, bagai gemuruh ombak samudra terdengar. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Kuduslah, kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Di bumi di surga dan segala yang ada sujud dan menyembah di hadapan-Mu, Allah semesta. Langit pun terbuka, sorak-sorai sukacita, gembira bergema, bagai gemuruh ombak samudra terdengar. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Semua katakan suci, 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 sucilah Tuhan. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Biarlah semua yang bernafas memuliakan, surga dan bumi pun bersorak merayakan, nyanyikan pujian. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Semua lambaikan tangan katakan suci, 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 sucilah Tuhan. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Oh kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, suci, suci,
sucilah Tuhan. Sorak-sorai bagi Tuhan kita, kekuatan kuasanya ajaib, tidak pernah berubah. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Yesus berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Oh, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Semua katakan betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Oh, betapa hebat, Dia perkasa. Hey, Dia ternama Yesus, Raja segala raja. Oh, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Mari kasih tepuk tangan sorak-sorai paling meriah bagi Tuhan kita. Saya percaya kuasa Tuhan tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan bahkan sampai selama-lamanya. Bahkan di dalam nama Yesus ada pengharapan, ada kekuatan bagi kita semua. Yang percaya katakan amin. Mari kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Bersyukur punya Tuhan seperti Engkau. Itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah dari surga, mulia, bimbang takut diusirnya, hati susah dihiburnya. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Itu nama yang indah, nama Yesus.
diusirnya hati susah, dihiburnya nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah dari surga, mulia timbang takut diusirnya hati susah, dihiburnya nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah dari surga, mulia timbang takut diusirnya hati susah, dihiburnya nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah dari surga, mulia timbang takut diusirnya hati susah, dihiburnya nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Kepadanya dianugerahkan nama di atas segala nama. Saya percaya dimanapun kita berada, setiap kondisi yang kita alami, semua yang mungkin yang kita alami tidak menentu, bahkan masa depan mungkin tidak jelas dalam hidup kita. Tapi hari ini saya memberitakan bahwa ada nama yang indah, nama yang baik, nama yang memberikan pengharapan bagi kita semua. Dimanapun kita ada, buka kedua tangan kita sejenak, katakan itu nama. Itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah dari surga, mulia timbang takut diusirnya hati susah, dihiburnya nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Nama Yesus, nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Terima kasih Tuhan Yesus. Namamu besar, namamu mulia. Nama di atas segala nama. Kami mau berpegang teguh kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan satu hari lagi beribadah Tuhan. Sekarang kami mengetahui bahwa ini adalah momen yang berharga. Ampuni kami kalau pada masa yang lalu kami menyepelekan ibadah kami.
Ampuni kami kalau pada masa-masa yang lalu kami meremehkan momen ketika kami berada di dalam gedung gereja. Namun pada saat ini kami belajar Tuhan, bahwa waktu itu sangat berharga. Kesempatan itu sangat amat mahal. Dan biar kami semua menjadi orang-orang yang teredukasi, orang-orang yang sudah belajar. Terima kasih. Dan saat ini Tuhan, hamba-Mu berdoa, hamba-Mu mohon supaya hikmat-Mu turun atas semua yang terlibat dalam firman Tuhan ini, baik yang berbicara maupun yang mendengar, sehingga firman ini benar-benar menjadi makanan rohani bagi roh kami. Terima kasih Tuhan, kami tunduk di bawah otoritas firman Tuhan. Buka hati bagi-Mu Tuhan Yesus, firman-Mu berbicara pada kami. Terima kasih, Engkau mengasihi kami dan kami akan mendengarkan isi hati-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bagi saudara yang di rumah yang mungkin tadi memuji Tuhannya dengan berdiri, silahkan duduk kembali. Bagi yang sudah duduk, silahkan tetap duduk dan persiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Puji nama Tuhan saudara, waktu berjalan. Ada mungkin saudara yang menghitung atau ada mungkin saudara yang tidak menghitung. Namun kita sudah kurang lebih tidak beribadah di gedung gereja kurang lebih 2 bulan lebih. Ya, kurang lebih 2 bulan. Maret, April, Mei menjelang 3 bulan. Apa reaksi-reaksi saudara? Saya banyak mendengar kami sudah kangen beribadah di gereja. Ada yang bilang bahwa wah puji Tuhan masih tetap bisa online ya, masih tetap beribadah walaupun mungkin agak tidak sama suasananya. Ya, ada sebuah teguran yang mungkin saya juga kena, saya tidak tahu saudara kena atau tidak, tapi teguran itu mungkin dulu saudara menyia-nyiakan kesempatan saat berada di gereja. Saat beribadah saudara mungkin memilih tidur di dalam gereja. Ini mungkin bukan saudara yang di sini, tapi saudara yang di kutub utara dan di kutub selatan. Dimanapun saudara berada mungkin merasa bahwa sudahlah, yang penting kan ketika kantong kolekta lewat saya mengisinya. Sekarang mungkin saudara sudah belajar banyak ya, sudah belajar banyak bahwa kesempatan beribadah itu bukan main-main. Itu sebuah kesempatan yang berharga. Dan kalau hari ini saudara masih bisa mendengarkan, kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita patut bersyukur saudara, karena ini sebuah kesempatan yang baik. Nah, pada saat ini, pada hari Minggu ini saudara, kita akan sama-sama belajar mengenai satu hal yang Tuhan taruh di hati saya, yaitu kita akan sama-sama belajar mengenai gembala yang baik. Sudah terlalu bosan apabila kita mungkin membahas mengenai apa yang terjadi di sekeliling kita. Sudah terlalu membingungkan barangkali kalau kita terus-menerus membicarakan yang menjadi problema kita. Sudah terlalu panas telinga kita. Mungkin kalau kita terus-menerus mendengar, ya bulan ini akan usai, bulan depan akan usai, tahun depan ada yang bilang mungkin selama-lamanya tidak akan usai, penelitian ini berbicara begini, penelitian ini berbicara begitu. Barangkali saya berpikir saudara sudah mulai bosan. Dan saudara lebih memilih untuk jalur alternatif. Dan jalur alternatif ini banyak sekali artikel-artikelnya. Ada yang mengatakan harus bersiap-siap hidup di dalam new normal. Normalitas yang baru. Saudara sebetulnya kalau saudara sadari, normalitas yang baru itu bukan hanya karena pandemi. Tetapi ada internet masuk, itu namanya normalitas yang baru. Adanya handphone yang touchscreen itu normalitas yang baru. Tidak ada yang heboh sebetulnya, sama saja. Saya ingin menegaskan ini supaya kita tidak terlalu membesar-besarkan penyakitnya. Jangan penyakitnya yang diagung-agungkan. Seakan-akan penyakit corona COVID-19 ini adalah segala-galanya. Saudara tahu tidak kalau pada tahun 1918 Spanish flu itu membunuh lebih dari 100 juta orang. Itu flu saudara. Zaman sekarang kalau kita flu, apa yang kita lakukan? Mungkin minum obat, tidur, sembuh.
Jadi tidak ada yang sebetulnya lebih besar dari hal yang lain. Dan iblis dengarkan ini. Engkau tidak bisa mengintimidasi kami. Di rumah yang mendengarkan katakan amin. Karena trikmu tidak berhasil. Yang kau berikan, penyakit yang kau berikan itu tidak lebih besar dari iman kami. Engkau akan lihat iman kami bangkit. Dan kau akan lihat umat Tuhan tidak akan mengalami kekalahan. Bagi yang percaya sama-sama katakan amin. Semua itu hanya tipuan. Bukan berarti kita mencoba menghindari kenyataan dan mengatakan bahwa semuanya itu tidak berharga. Oh enggak, memang kita harus siaga. Iya, saya sangat setuju dengan pemerintah kita yang mengatakan kuncinya adalah kedisiplinan. Dan saya ingin sedikit membahas isu, ini bukan isu politik tetapi yang terjadi di sekitar kita. Sudah mulai terjadi tagar-tagar, tagar itu hashtag dalam bahasa Inggrisnya. Yang kalau dulu itu di rumah aja, ya kan? Dan kalau sekarang itu tagarnya mulai terserah gitu ya. Sudah mulai banyak yang menyerah, terutama tenaga medis. Nah, saudara kita juga perlu berdoa bagi tenaga medis kita supaya Tuhan berikan kekuatan ekstra, Tuhan berikan perlindungan yang double gitu ya. Shieldnya atau armornya itu double, jadi tidak gampang terserang karena mereka yang di garis depan. Mulai ada tagar yang terserah lo. Kita tidak bisa melupakan ini. Karena manusia itu orang yang mudah bosan. Kalau saudara dikurung terus di rumah berbulan-bulan, saudara bosan. Dan saudara tahu atau tidak, selama berbulan-bulan di rumah, banyak penelitian yang menunjukkan bahwa ya positifnya memang betul bagi yang sudah berkeluarga adanya tingkat kehamilan yang meningkat tajam. Tapi negatifnya tingkat kekerasan dalam rumah tangga juga meningkat. Tingkat pertengkaran itu juga meningkat. Manusia mulai bosan. Manusia berusaha untuk keluar. Dan ketika keluar ada yang protes. Inilah saudara domba. Kita tidak bisa memungkiri bahwa kita semua ini domba. Dan nanti di akhir khotbah saya akan tunjukkan sebuah penelitian dari sumber yang terpercaya. Saya akan sebutkan bahwa sebetulnya kita ketika digambarkan sebagai domba, kita tidak perlu marah. Karena domba itu sebetulnya bukan hewan yang stupid and dumb. Enggak, nanti saya akan gambarkan. Nanti saya akan bagikan. Tapi kita pada saat ini kita akan sama-sama membahas mengenai gembala terlebih dahulu. Gembala yang baik. Saya mungkin tidak terlalu banyak, tapi saya hanya berikan beberapa poin saja mengenai sifat dari gembala yang baik. Mari kita saat ini berbicara sesuatu yang menguntungkan kita. Jangan berbicara sesuatu yang membuat kita takut. Capek lah ya, firman atau apapun motivasi dari manapun yang dikata-katai selalu kita harus basmi corona, tangking corona. Itu sudah tidak perlu difirmankan, itu harus dilakukan. Tapi pada saat ini mari kita alihkan pandangan kita. Jangan lihat ke dalam, jangan lihat keluar, tapi lihat ke atas. Pandang Yesus. Gembala yang baik, sifat yang pertama. Saya akan berikan 8 sifat pada pagi hari, pada saat ini. Pagi dan sore dan malam, kapanpun saudara menyaksikannya, saudara silahkan. Ya, ini bisa diputar berulang-ulang. Gembala yang baik yang pertama adalah gembala yang memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Itu di dalam Yohanes 10 ayat 27. Call us by name. The good shepherd calls us by name. Saudara, ketika saudara berjumpa dengan seseorang atau mungkin Pak Presiden kita berjumpa dengan kita, kemudian memanggil kita seperti ini, yaitu Bapak yang pakai baju putih dan dasi oranye, silahkan maju. Akan berbeda rasanya dengan ketika Pak Presiden memanggil kita, yaitu Bapak Daniel Hosea dari Mojokerto, silahkan maju ke depan. Rasanya berbeda. Gembala yang baik mengenal kita by name. Gembala yang baik itu tidak mengenal kita, kamu domba yang blontengnya berada di sebelah kanan. Tapi gembala yang baik tahu, kamu misalnya namanya Sheepy. Karena shepherd, sheep, itu mungkin panggilnya Sheepy. Kamu ayo sini. Ayo Sheepy, maju ke sini. Gembala yang baik itu kenal dombanya.
Bukan cuma kenal sifatnya tetapi kenal namanya. Yohanes 10 ayat 27 mengatakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Saudara, kalau saudara menyadari ini, Tuhan itu mengenal kita bukan sebagai ciptaannya yang robot A1 atau misalnya ciptaan tahun 2001 yang ini. Nah, tapi tahu kita dengan namanya. Itu berarti berbicara mengenai hubungan yang personal, hubungan yang pribadi. Saudara tidak perlu takut kalau Tuhan mengenal saudara atau tidak. Tuhan mengenal saudara. Gembala yang baik memanggil domba-dombanya. Dan permasalahannya adalah saudara dengar tidak ketika Tuhan berbicara pada saudara. Saudara dengar-dengaran atau tidak ketika Sang Gembala Agung itu berbicara pada kita. Kalau tidak, sayang sekali. Yang kedua, gembala yang baik ada kaitannya dengan poin yang pertama. Gembala yang baik tadi mengenal dombanya dan juga dikenal oleh dombanya. Seperti di ayat 27 tadi. Gembala yang baik itu dikenal oleh dombanya. Seperti yang saya katakan, ternyata sheep are not stupid after all. Ternyata domba itu tidak sebodoh yang seperti biasa kita bayangkan. Oh enggak. Sheep are actually intelligent animals. Nanti saya akan beberkan sedikit. Gembala yang baik itu dikenal oleh dombanya. Kita harus mengenal gembala kita. Saudara sudah mengenal gembala kita atau belum? Atau mungkin kita hanya mengenal gembala kita pada saat kita membutuhkan. Ya, itu saya tidak akan perpanjang, itu masalah pribadi kita dengan Tuhan. Tapi yang jelas fokusnya pada saat ini adalah gembala yang baik. Yang ketiga, gembala yang baik itu ternyata saudara juga menuntun domba dari kandang yang berbeda. Ada ayatnya, tapi saya tidak akan bukakan saudara. Ada ayatnya dicatat bahwa ternyata ada domba yang dikisahkan dari kawanan yang lain. Atau dari kandang yang lain. Tapi seorang gembala yang baik tahu bahwa loh ini juga domba kok. Oke, saya juga akan tuntun supaya tidak celaka. Gembala yang baik itu seperti itu. Dan kemudian yang keempat, gembala yang baik ini saya kira sangat luar biasa sekali. Gembala yang baik tahu nilai dari domba-dombanya. Gembala yang baik itu tidak akan menganggap domba-dombanya itu worthless. Tetapi gembala yang baik itu akan menganggap domba-dombanya itu priceless. Tidak dapat dibayar dengan apapun. Saudara masih ingat diceritakan di dalam Alkitab ketika Musa dan bangsa Israel hendak meninggalkan Mesir kembali ke tanah perjanjian. Ketika itu saudara dicatat di dalam Alkitab bahwa bukan hanya orang saja yang pergi keluar dari tanah Goshen, tetapi domba-dombanya pun dibawa. Dan bahkan saudara, mungkin misalnya saja Firaun berkata bahwa wes domba-domba tinggal saja. Saya yakin Musa dan orang Israel tidak akan mau meninggalkan. Karena apa? Domba itu berharga. Harus saudara saat ini dengan segala kerendahan hati, mari kita sadari bahwa di hadapan Tuhan kita ini juga domba. Ya, sekali lagi tadi saya sudah tekankan bahwa domba itu bukan binatang yang bodoh. Saudara tidak usah khawatir dicap bodoh. Walaupun sebetulnya kita semua memang seperti itu sih faktanya. Ya, bebal dan sebagainya. Tapi anyway, kita kembali saudara. Musa tidak mau meninggalkan dombanya ketika meninggalkan tanah Goshen. Demikian pula Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan kemudian, beberapa ribu tahun kemudian, ada seorang pribadi yang karena domba-dombanya dianggap berharga, meskipun domba-dombanya itu berasal dari kandang yang lain, ataupun domba-dombanya itu belum dilahirkan. Tapi karena gembala itu menganggap bahwa domba itu sangat amat berharga. Gembala itu turun ke dunia, hidup dan mati bagi domba-dombanya. Wow, gembala yang baik menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Gembala yang baik itu menganggap kita semua ini berharga. Tidak bisa dibeli dengan apapun. Hanya dengan darahnya yang mahal. Domba ditebus dengan darah anak domba. Dibayar dengan harga yang mahal.
Dan berikutnya kita lanjut terlebih dahulu. Yang kelima, gembala yang baik tidak akan membiarkan domba-dombanya kekurangan. Saya kira poin yang kelima ini poin yang paling up to date. Yang hari ini harus saudara perkatakan. Mari saudara dimanapun Anda berada, saya yakin saudara akan memperkatakan firman. Saudara siapkan di dalam Mazmur 21 ayat 1 sampai 3. Dan sebelum saya akan bacakan, saudara tirukan saya. Katakan bersama dengan saya, gembala yang baik tidak akan membiarkan domba-dombanya kekurangan. Amin. Saya percaya saudara memperkatakan itu. Karena di dalam Mazmur pasal 21 ayat yang kedua, ayat yang ke-1, 2, dan 3. Dikatakan bahwa engkau gembala yang baik. Mazmur 21. Mazmur 23 maksud saya saudara. Mazmur 23. Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku dikatakan di kitab Mazmur itu. Takkan kekurangan aku. Dan kemudian di ayat yang kedua, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ayat yang ketiga dikatakan, Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Kita tidak akan dibiarkan kekurangan. Sadarilah bahwa mungkin sekarang kita sedang berada di padang yang tidak berumput hijau. Oleh karena keadaan. Sadarilah bahwa mungkin kita sedang berada di air yang tidak tenang. Karena keadaan di sekeliling kita. Entah situasi politik, entah situasi ekonomi, sadarilah. Tapi ketahuilah saudara, dengarkan bukan hanya telinga saudara, tapi roh saudara juga dengarkan. Gembala yang baik tidak akan membiarkan saudara kekurangan. Karena gembala yang baik akan menuntun saudara. Menuntun itu berbicara mengenai progression. Akan ada suatu perpindahan. Saudara yang di rumah terima ini dengan iman. Akan ada suatu perpindahan. Akan ada suatu perbedaan. Akan ada suatu pengubahan. Akan ada sesuatu yang berubah. There is shifting. Akan ada yang shifted. Akan ada yang berubah. Karena ada gembala yang baik. Mungkin saat ini faktanya. Kita sedang berada di dalam lembah kekelaman. Namun jangan khawatir. Pemazmur Daud melalui mazmurnya menuliskan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Saudara yang hari-hari ini merasa sedang berada di dalam lembah kekelaman, tidak usah takut. Ada gembala yang baik. Yang percaya di rumah atau menyaksikan melalui handphone, TV. By the way saudara, saya sedikit meneliti bahwa mayoritas saudara menyaksikan tayangan ini melalui handphone. Betapa canggihnya dunia sekarang saudara. Ada juga yang menyaksikan melalui tablet, komputer, TV. Kalau saudara saat ini bisa bertepuk tangan bagi Tuhan, saya minta tolong saudara bisa bertepuk tangan bagi Tuhan. Karena Dia gembala yang baik, yang tidak akan membiarkan domba-dombanya kekurangan. Dia gembala yang baik yang akan membawa kita kepada perubahan situasi. Dia gembala yang tidak pernah meninggalkan domba-dombanya. Yang keenam. Mazmur pasal 78 ayat 52 sampai 53. Mazmur pasal 78 ayat 52 dan 53. Mazmur pasal 78 dikatakan disuruhnya umatnya berangkat seperti domba-domba. Dipimpinnya mereka seperti kawanan hewan di padang gurun. 53 dituntunnya mereka dengan tentram. Sehingga tidak gemetar sedang musuh mereka dilingkupi laut. Seorang gembala yang baik akan memimpin saudara dengan sebuah ciri-ciri, yaitu memberi ketentraman. Gembala yang baik itu akan memberikan sebuah kepastian bahwa yang saudara lalui itu akan fine, akan baik-baik saja karena ada Dia. Kalau saat ini saudara sedang melalui segala sesuatu dengan tidak ketentraman, maaf saya harus katakan ini, mungkin saudara sedang salah gembala. Bukan gembala manusia, tapi gembala agung. Mungkin saudara sedang salah pilih gembala. Tapi kalau gembala yang baik itu akan selalu memimpin dengan ketentraman. Ya memang bisa kita merasakan adanya ancaman, tapi kita tahu ketika ada gembala yang baik,
kita akan dilindungi. Dia akan memberikan ketentraman. Dan yang ketujuh, saya hampir selesai. Ini sebuah fakta yang mungkin bisa diperdebatkan. Tapi saya kira ini bagi saya ini sangat amat sweet. Sangat amat manis untuk direnungkan. Gembala yang baik akan meninggalkan 99 dombanya untuk mencari satu domba yang hilang. Itu tercatat, saya akan ambil yang dari kitab Lukas, yaitu Lukas pasal 15 ayat 4-5. Gembala yang baik itu dombanya banyak, masih ada 99, tapi satu yang hilang akan dicari. Nah, mungkin saudara posisinya sekarang bukan seperti seekor domba yang hilang itu. Kalau hilang pasti dicari. Tapi mungkin saudara saat ini posisinya adalah seperti yang 99 itu. Saudara merasa ditinggalkan. Loh, lah gembalaku sedang cari yang hilang. Lah aku kan ditinggalkan. Tapi saudara tidak boleh lupa bahwa gembala yang baik tidak akan meninggalkan saudara. Apapun caranya, dengarkan dengan baik. Apapun caranya, bagaimanapun caranya, sebelum mencari satu yang hilang, saudara akan dipastikan saudara tetap aman. Itu gembala yang baik. Itu gembala yang di dunia aja seperti itu. Apalagi gembala yang baik. Apalagi Bapa kita yang ada di surga. Amin, amin. Dan yang terakhir, kita lihat dulu saudara ayatnya. Supaya kita yakin. Lukas pasal 15 ayat 4-5. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Nah, ini berbicara mengenai yang terhilang. Tapi yang saya ingin soroti, saya yakin kita sedang tidak terhilang. Kalau sedang terhilang kita tahu kalau Tuhan menemukan kita kembali, Dia dengan gembira menerima kita. Tapi yang ingin disoroti di sini adalah yang 99 itu loh gimana? Yang ditinggalkan itu loh gimana? Tapi saya ingin yakinkan bahwa gembala yang baik itu tahu apa yang harus dilakukan. Dia tidak akan meninggalkan kita. Dia tidak akan membiarkan kita di tempat yang berbahaya. Tidak perlu khawatir. Dan yang terakhir, ini masih ada kaitannya juga. Saudara buka di dalam Yehezkiel pasal 34 ayat 11-16. Gembala yang baik akan memperhatikan domba-dombanya dan mencarinya. Yehezkiel pasal 34 ayat 11-16. Dikatakan demikian. Sebab beginilah firman Tuhan Allah. Dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku. Dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat. Kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah-tengah bangsa. Dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri yang membawa mereka ke tanahnya. Aku akan menggembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel. Di alur-alur sungainya dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Ayat 14. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka. Dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi disitulah tempat penggembalaannya. Di sana tempat penggembalaan yang baik, mereka akan berbaring dan rumput yang subur akan menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. 15, aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Ingat saudara, kita akan dibiarkan berbaring. Oleh karenanya domba sering dikenali sebagai hewan yang malas. Padahal itu sebenarnya bukan malas. Tapi hewan yang merasa tentram karena ada gembalanya. Dan yang paling sweet saudara. 16. Yang hilang akan kucari. Saudara terima ayat ini dengan baik. Mungkin ini sedang mewakili keadaan saudara hari-hari ini. Yang hilang akan kucari. Yang tersesat akan kubawa pulang. Dan mungkin saudara sedang mengalami ini. Yang luka akan kubalut. Yang sakit akan kukuatkan.
serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Gembala yang baik know what to do. Tahu bagaimana seharusnya memperhatikan domba-dombanya. Dan melalui 8 poin ini saya harap saudara tidak khawatir. Karena ada gembala yang baik. Mungkin ada pertanyaan dari saudara. Mengapa kok di dalam firman Tuhan digambarkan sebuah hubungan antara gembala dan domba? Kok seakan-akan itu Tuhan ingin memperkenalkan dirinya sebagai gembala yang baik? Nah, sebentar lagi saya akan selesai, tapi sebelumnya sambil tim musik boleh bersiap-siap kembali ke depan. Saya akan sedikit bongkar saudara. Tahukah saudara bahwa ternyata domba itu mempunyai, bahasa Inggrisnya, striking similarities dengan manusia. Mempunyai kemiripan yang begitu amat dengan manusia. Ya memang kita tidak bertanduk dan berbulu tebal seperti domba. Tapi ternyata sudah diteliti bahwa sifatnya itu mirip dengan manusia. Domba sebelumnya memiliki reputasi yang buruk saudara. Reputasi domba itu dikatakan binatang yang stupid, itu binatang yang bodoh. Maaf, saya tidak sedang mengumpat, tapi ini fakta. Domba itu digambarkan seperti binatang yang defenseless, yang tidak punya pertahanan, yang gampang diserang. Atau juga digambarkan sebagai binatang yang harmless, karena tidak bisa melukai. Atau digambarkan seperti binatang yang malas karena not doing much. Cuma berdiri, makan, jalan, berdiri, makan, jalan. Dan domba itu cuma biasanya dikenal hanya untuk 2 hal, 2 things. Apa itu saudara? Wool dan cuma untuk dipukuli supaya kembali. Tapi ternyata domba tidak seperti itu. Penelitian ini dilakukan secara nyata oleh peneliti dari Cina, Australia, dan Amerika. Dan ini juga dikutip oleh bbc.com. Penelitian ini mengatakan bahwa ternyata domba itu surprisingly intelligent. Domba itu pinter ternyata saudara. Domba itu kompleks. Domba itu sociable. Domba itu suka bergerombol, berteman, sosial saudara. Saya tidak tahu domba bisa pansos atau enggak, saya tidak tahu saudara. Saya tidak pernah jadi domba. Dan ternyata domba itu juga salah satu hewan yang destruktif. Bisa menghancurkan. Menghancurkan apa? Saya tidak tahu, mungkin menghancurkan pagar atau menghancurkan hubungan dengan sesamanya. Saya tidak tahu. Tapi dituliskan demikian. Bukankah kita juga seperti itu? Oleh karena itu tidak salah apabila Alkitab menggambarkan kita seperti domba. Kalau kita melihat manusia, berharaplah pada Tuhan saja, jangan lihat manusia. Kalau kita lihat manusia lain, tidak ada bedanya dengan domba yang memandang domba yang lain. Kalau domba pandang domba yang lain, sudah selesai. Tidak ada jalan keluarnya. Kalau saudara cuma lihat manusia, saudara cuma bisa kecewa. Loh, kan harusnya dilakukan seperti ini. Kok yang dilakukan seperti itu? Kalau saudara cuma memandang manusia, yang saudara dapatkan itu cuma perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan harapan kita dan membuat kita sakit hati. Mau sampai kapan, saudara? Mau sampai kapan kita tinggalkan gembala yang baik yang membuka tangannya untuk dombanya itu? Mau sampai kapan kita cuma lihat manusia yang lain? Sampai kapan kita menaruh harapan pada manusia? Aduh, percuma. Saya mengalami sendiri, sakit saudara. Siapapun itu, pendeta atau siapapun. Atau mungkin teman baik saudara, jangan. Saat ini saatnya untuk pandang gembala yang baik. Saya ingin sedikit mengutip, 5 menit lagi saya selesai. Saya ingin sedikit mengutip ayat dari Mazmur pasal 34, ayat yang ke-5 versi Alkitab Buku. Di situ dikatakan bahwa kita ini cara memandangnya bisa 3 hal. Mazmur 34 itu diceritakan bahwa ada 3 cara manusia melihat segala sesuatu. Yang pertama, manusia bisa lihat ke dalam dan merasa miserable dan merasa payah. Loh, aku kok gini, masa laluku kok gini. Dan yang kedua, manusia itu bisa lihat around, sekeliling, dan dia distracted dan dia teralih perhatiannya. Tapi yang ketiga ini yang harus saudara lakukan. To look expectantly to the God
of all humanity. Untuk memandang kepada Allah saja yang memberi berkat, pengharapan, kelepasan, kesembuhan, sukacita. Saat ini saudara, pandang gembala yang baik. Kenali dia sebagai gembala yang baik. Karena gembala yang baik akan membawa saudara keluar dari semuanya ini. Kita akan sama-sama menyanyikan sebuah lagu yang mengisahkan mengenai hal ini. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, Ya Tuhan, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. mari saudara yang di rumah juga kita nyanyikan bersama-sama. Mari katakan, Engkau gembala yang baik. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau beserta. Oh, sekalipun, Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau beserta. sekali lagi bersama-sama katakan, sekalipun. Sekalipun ku berjalan Lama-lama syakararamaya. dalam lembah kegelapan, Oh, tak akan gentar. ku melangkah, Mari ambil waktu bersama-sama saudara. sebab Engkau beserta. Mari sama-sama sembah Tuhan saat ini. Ramaya ramaya rama shakara ramaya 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 ramo. Kira ramaya rama shikira ramaya ramaya ramo. Kira ramaya rama shikira ramaya rama sara ramo. Gembala yang baik. Kira ramaya rama takara ramaya 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 rama takara rama shiria ramaya rama. Mari menyembah Dia dengan kuat, saudara. Kira ramaya rama takara ramaya ramaya rama takara rama shikiria ramaya ramaya rama takuria ramaya. Kira ramaya ramaya rama takara ramaya rama syara rama takara rama shikiria ramaya. Syara ramaya rama takara ramaya ramaya rama. Engkau gembala yang baik. Syara rama takara ramaya rama takara rama shiria ramaya rama. Harapkan mujizat dari gembala yang baik. Kira rabaya 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 rabaya. Syara rabaya. Kira rabaya rabaka kara rabaya syara rabaya 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 rabaya.
Saudara ketahuilah bersama-sama sebuah fakta ini, bahwa saat ini kita sedang tidak dalam posisi yang kalah, tapi saat ini kita sedang dalam posisi terus berjuang menuju kemenangan. Ketahuilah bahwa saudara sedang tidak mengalami kemunduran, tapi saudara sedang mengumpulkan tenaga untuk bersama-sama menang dengan Kristus. Jangan tawar hati, jangan kecewa. Dan saat ini jangan pandang sekeliling saudara, jangan mengharapkan yang lain-lain. Pandang gembala yang baik, karena gembala yang baik ini memberikan sebuah jaminan, memberikan kepastian. Ada sebuah assurance, ada sebuah kepastian dari gembala yang baik. Dan gembala yang baik itu menuntun kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kesempatan beribadah pada hari ini Tuhan. Meteraikan firman-Mu, dan biar Roh Kudus-Mu ini memeteraikan firman itu. Dan firman ini kami akan ingat-ingat senantiasa. Terima kasih. Teruslah berbicara pada kami semua. Dan saat ini jemaat yang terkasih, mari terima berkat Tuhan dan dengar apa yang firman Tuhan katakan. Sebab di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya padamu, memberikan padamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi damai sejahtera. Terimalah berkat ini dan berjalanlah mengikuti gembala yang baik itu. Dalam nama Tuhan Yesus, mari semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.